Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Donny van de Beek nampaknya bukan isapan jempol belaka. Beberapa hari yang lalu, pihak Ajax melalui sang CEO Edwin van der Sar mengonfirmasi kabar ketertarikan MU pada Donny van de Beek. Ia menyebut bahwa Manchester United benar-benar tertarik untuk memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Menurut laporan dari Marca yang mengklaim bahwa Manchester United saat ini tengah berdiskusi dengan agen van de Beek, United diberitakan sudah mengajukan penawaran pertama mereka untuk sang gelandang. Namun, Manchester United sendiri harus siap keluar uang banyak untuk mendapatkan jasa van de Beek. United diyakini harus keluar uang sekitar 60 juta euro untuk memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Paris Saint-Germain ingin Vinicius Junior, Real Madrid katakan tidak. Asa PSG untuk membajak Vinicius Junior harus kandas di tengah jalan. Penampilan pemuda berusia 19 tahun itu diberitakan menarik perhatian Paris Saint-Germain. Mereka ingin menjadikan Vinicius sebagai pengganti Neymar yang kabarnya akan kembali ke Barcelona di musim panas nanti. Don Balon mengklaim bahwa PSG sudah mengajukan tawaran untuk sang winger, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Madrid. PSG cukup serius untuk mendatangkan Vinicius dari Real Madrid. Mereka bersedia menebus mahal sang winger. Kabarnya mereka siap menyetor 110 juta euro ke Real Madrid untuk transfer Vinicius. Namun, Real Madrid sama sekali tidak tergoda dengan tawaran itu, sehingga mereka menolaknya mentah-mentah. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Beredar kabar bahwa Solskjaer sudah mulai memetakan sejumlah striker yang potensial untuk timnya. Salah satunya adalah penyerang milik Lyon, Moussa Dembele. Pihak Lyon menilai wajar jika klub sekelas MU meminati striker muda mereka tersebut. Striker 22 tahun itu disebut telah membuktikan kemampuannya bersama Lyon dalam 2 tahun terakhir. Pihak klub mengisyaratkan bahwa mereka siap untuk berpisah dengan Moussa Dembele di musim panas nanti. Namun, Lyon diberitakan mematok harga yang cukup tinggi untuk mahar transfer Dembele di musim panas nanti. Sang striker bakal dilepas di kisaran angka 65 juta euro di bursa transfer yang akan datang. UEFA segera tentukan kelanjutan Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah kompetisi sepak bola harus mengakhiri musim lebih cepat atau ditunda sementara. Hal ini juga terjadi pada kompetisi tertinggi antar klub Eropa, yakni Liga Champions dan Liga Eropa. Kini, menurut laporan dari Marca, UEFA akan segera menentukan bagaimana nasib kelanjutan kompetisi pada konferensi video yang akan diselenggarakan pada 17 hingga 18 Juni mendatang. Atletico Madrid ingin perpanjang masa peminjaman Yannick Carrasco. Atletico Madrid masih belum memperlihatkan pergerakan berarti jelang dibukanya musim panas 2020. Namun, hal tersebut tak lantas membuat Diego Simeone tinggal diam. Menurut laporan dari Football Espanya, fokus pihak klub saat ini adalah memperpanjang masa pinjam Yannick Carrasco. Mereka berharap jika pemain asal Belgia itu bisa tetap bertahan di Wanda Metropolitano setidaknya hingga akhir musim 2019-2020. Juventus diklaim ingin datangkan Arkadiusz Milik dari Napoli. Juventus memang menjadi salah satu tim yang mampu tampil cukup baik di musim 2019-2020. Dan kini mereka menempati posisi teratas klasemen sementara Serie A. Walau demikian, hal tersebut tak lantas membuat seorang Maurizio Sarri tinggal diam di musim panas 2020. Kini, menurut laporan dari Marca, pelatih asal Italia itu meminta pihak klub untuk segera mendatangkan Arkadiusz Milik dari Napoli. Dana yang harus dikeluarkan Juventus untuk sang pemain juga cukup tinggi, yakni sebesar 40 juta euro. Tottenham dan Everton perebutkan tanda tangan Kurt Zouma. Chelsea menjadi klub yang tengah bergerak cepat untuk menambah amunisi di musim panas 2020. Namun di sisi lain mereka juga diprediksi akan melepas beberapa pemain di akhir kompetisi ini. Salah satu nama yang diklaim bakal segera angkat kaki dari Stamford Bridge adalah Kurt Zouma. Menurut laporan dari Goal, pemain asal Prancis itu diklaim masuk dalam rencana transfer Tottenham Hotspur dan Everton.
Sang agen bantah rumor Corentin Tolisso bakal hengkang ke Manchester United. Kesulitan bersaing di tim utama Bayern Munchen membuat Corentin Tolisso mulai dikaitkan dengan pintu keluar Allianz Arena. Walau kontraknya masih tersisa sampai tahun 2022 mendatang, tak sedikit yang memprediksi jika dia bakal hengkang. Kabar terakhir menyebutkan jika pemain asal Prancis itu masuk dalam daftar belanja Manchester United. Namun kini, seperti dilaporkan dari Manchester Evening News, sang agen membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa fokus utama kliennya adalah segera pulih dan kembali ke lapangan. Diincar Chelsea, Kai Havertz tak tutup peluang untuk berkarir di Inggris. Kabar soal masa depan bintang Bayer Leverkusen, Kai Havertz, menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Seperti diketahui, dia memang menjadi incaran sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk diantaranya adalah Chelsea. Menurut laporan dari jurnalis asal Jerman Christian Falk, Kai Havertz tak menutup peluang untuk mengadu nasibnya di Stamford Bridge, sekaligus tertarik untuk menjajal kompetisi Liga Premier Inggris. Chelsea tidak setengah-setengah dalam usaha mengembangkan kekuatan tim mereka untuk musim depan. Gosip transfer mengenai Chelsea masih berlanjut. Teranyar, The Blues kabarnya masih bernegosiasi dengan Leicester City perihal transfer Ben Chilwell. Menurut laporan dari The Times, Chelsea ingin menjual sejumlah pemain untuk membantu memenuhi biaya transfer Chilwell yang bisa mencapai 85 juta pound sterling. Paling tidak ada 4 pemain yang masuk dalam daftar jual The Blues. Uniknya, keempat pemain ini semuanya merupakan pemain belakang. Mereka adalah Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Kurt Zouma, dan Andreas Christensen. Adrian San Miguel mengaku tidak tertarik untuk meninggalkan Liverpool dalam bursa transfer musim panas ini. Adrian memainkan peran pentingnya musim ini bagi Liverpool setelah Alisson cedera di awal musim. Ia tampil sebanyak 18 kali di bawah asuhan Jurgen Klopp. Mantan kiper Real Betis itu menegaskan keinginannya untuk tetap memakai jersey The Reds. Apalagi Liverpool sedikit lagi bakal mengangkat trofi Liga Inggris pertama mereka dalam 30 tahun. The Reds bisa meraih gelar di Goodison Park jika mereka menang. Dan di laga lain, Manchester City harus kalah dari Arsenal. Saya melihat diri saya di Liverpool saat ini. Saya masih punya kontrak 1 tahun lagi dan 1 lagi opsional. Saat ini, saya menikmati momen indah ini, ujar Adrian seperti dikutip dari Mirror. Philippe Coutinho menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual Barcelona. Manajemen Azulgrana terus berusaha untuk mencari peminat bagi Coutinho. Kemungkinan untuk kembali ke Liga Inggris sudah beberapa kali diberitakan. Chelsea, Arsenal, dan Tottenham Hotspur dikaitkan dengan kemungkinan untuk mendatangkan mantan pemain Liverpool tersebut. Menurut laporan dari Sport, manajemen Barca masih berusaha untuk mencari peminat dari Coutinho sebelum periode finansial 2019-2020 berakhir. Hal ini perlu dilakukan agar pemain-pemain yang diinginkan Barca dapat direkrut pada bursa transfer yang akan datang. Apabila tidak dapat melakukannya, namun tetap merekrut pemain-pemain baru, maka Barcelona berpotensi mendapatkan sanksi akibat melanggar peraturan finansial UEFA. Oleh karena itu, Barca disebut dapat menurunkan harga Coutinho menjadi 90 juta euro. Kemungkinan bagi peminjaman dengan kewajiban pembelian juga dapat dilakukan. Liverpool memanaskan mesin jelang Liga Inggris dilanjutkan dengan beruji coba melawan Blackburn Rovers. The Reds menang telak setengah lusin gol tanpa balas. Bermain di Anfield, pesta gol Liverpool dibuka oleh aksi Sadio Mane pada menit ke-10. Kemudian, Naby Keita bisa mencatatkan namanya di menit ke-23 usai meneruskan umpan dari Takumi Minamino. Tak mau kalah, pemain Jepang itu pun kemudian ikutan mencetak gol setelah memaksimalkan umpan dari Mane, sehingga tuan rumah unggul 3-0 saat turun minum. Di babak kedua, Liverpool mengganti 7 pemainnya. 3 gol tambahan pun bisa dicetak, yakni lewat bek Joel Matip dan 2 pemain mudanya Ki-Jana Hoever serta Leighton Clarkson. Sementara itu, kemenangan ini bakal menyuntik motivasi Liverpool saat menghadapi Everton nantinya. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.